Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana keadaan hari ini? Sudah pasti semuanya sehat dan semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa ya. Ibu minta kesediaan dari Fani untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih Fani. Oke anak-anak, sekali lagi Ibu ingatkan bahwa di kelas ini memiliki peraturan. 3 peraturan penting yang harus kita ingat. Yang pertama adalah saling menghargai ya. Kalau ada yang sedang berbicara di depan, mohon untuk diam dan mendengarkan. Dan juga menerapkan prinsip 4S. Senyum, sapa, santun, juga semangat. Dan yang terakhir, mengangkat tangan ketika ingin bertanya, ketika ingin menjawab, bahkan ketika ingin meminta izin. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari satu hal yang sangat dekat dengan kita, bahkan kita berada di dalamnya. Kira-kira ada yang tahu? Yap, betul sekali. Kita akan belajar mengenai budaya. Anak-anak, apakah kalian pernah penasaran dengan asal-usul dari budaya yang ada di daerah kalian? Coba Ibu mau bertanya kepada Jason, kamu berasal dari mana? Wow, kamu berasal dari jauh ya. Kamu berasal dari Papua. Papeda makanan yang sangat enak. Dan terakhir, coba Ibu tanya ke Kelly, kamu berasal dari mana? Wow, kamu berasal dari Bali. Tari kecak. Ibu sangat suka dengan tari kecak. Nah, anak-anak, ternyata kita dalam satu kelas ini memiliki asal daerah yang berbeda ya. Wow, sangat beragam sekali budaya di Indonesia. Makanya sekarang kita mau pelajari tentang daerahku, kebanggaanku. Dengan tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi warisan yang ada di daerahnya. Dan yang kedua, peserta didik mampu untuk mengetahui sejarah dari kebudayaan yang ada di daerahnya. Dan peserta didik dapat memahami akulturasi melalui sejarah warisan yang ada di daerahnya. Jadi, apa itu budaya? Budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Dan budaya terbagi menjadi 2 jenis utama. Ada budaya benda dan budaya tak benda. Jenis budaya benda atau berwujud itu merupakan suatu peninggalan atau suatu warisan yang bisa kita lihat dengan mata atau bisa kita sentuh. Contohnya seperti makanan, ya kan? Terus juga ada alat musik tradisional, senjata tradisional, kemudian ada rumah adat juga. Nah, itu adalah jenis budaya berwujud atau jenis budaya benda. Sedangkan yang satunya lagi ada jenis budaya tak benda. Ya, sudah pasti kita bisa melihatnya, tapi kita tidak bisa untuk menyentuh. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti lagu daerah, tarian, juga upacara adat. Oke, sekarang waktunya untuk poin bintang. Yeay, siapa yang sudah tidak sabar? Nah, kali ini hanya 1 orang saja yang boleh untuk mendapatkan poin bintang ya. Hanya menjawab 1 soal saja. Kalau tadi sudah mendengarkan, ya, sudah memperhatikan, sudah pasti dia bisa jawab. Jangan lupa ya rulesnya untuk mengangkat tangan. Oke, ini dia soalnya. Jenis budaya apakah gambar tersebut? Ayo, siapa yang memperhatikan? 1 orang bisa mengangkat tangan ya, jangan lupa. Oke, silakan Alia. Ya, benar. Beri tepuk tangan buat Alia. Kamu mendapatkan 1 poin bintang ya. Oke, benar sekali apa yang dikatakan oleh Alia, bahwa yang di kiri itu adalah jenis budaya tak benda karena merupakan tarian tradisional. Dan yang sebelah kanannya adalah jenis budaya benda karena merupakan rumah
adat. Betul sekali. Mantap, anak-anak ibu hebat. Tadi sudah sempat ibu katakan di dalam tujuan pembelajaran bahwa kita akan mengetahui, yaitu akulturasi. Ada yang sudah pernah mendengarkan akulturasi? Rupanya belum ya. Oke, sini ibu kasih tahu. Akulturasi itu apa ya? Jadi, akulturasi adalah proses penggabungan dua budaya atau lebih menjadi satu budaya tanpa menghilangkan ciri khas budaya tersebut. Contoh dari akulturasi ternyata sering kita lihat loh anak-anak, yaitu martabak. Wah, ibu juga baru tahu, ternyata martabak merupakan penggabungan antara budaya Arab dan juga budaya India. Dan sehingga terjadilah martabak yang sangat enak untuk kita makan. Juga ada musik gambus atau qasidahan juga di Sumatera yang merupakan penggabungan dari budaya Arab dan juga budaya Melayu. Untuk lebih lanjut, kita akan nonton video berdurasi 5 menit. Ibu harap semuanya untuk dapat memperhatikan dengan baik dan seksama, karena setelah itu kita akan ada kuis untuk poin bintang lagi ya. Ada 3 orang yang bisa mendapatkan poin bintang. Oke? Yuk duduk yang manis dan mari kita nonton videonya. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat.
Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Ya, oke. Gimana videonya? Seru? Nah, masih ada yang lebih seru lagi anak-anak. Karena kita mau mendapatkan poin. Ya, poin bintang. Siap-siap. Jangan lupa kalau mau menjawab angkat tangan. Untuk yang pertama. Nah, di sini ada gudeg, ada blangkon, ada jaipong, dan juga ada Borobudur. Merupakan budaya dari suku. Oke, silahkan Aikyo. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Aikyo. Terima kasih. Jawabannya adalah suku Jawa. Oke, Aikyo mendapatkan poin bintang ya. Selanjutnya. Nah, ini ada Hanoi, ada Tifa, ada Sajojo, dan juga Papeda. Kira-kira ini merupakan budaya dari suku mana ya? Ya, silakan Yobel. Wah, hebat sekali Yobel. Beri tepuk tangan semuanya. Betul ya, ini merupakan budaya dari suku Papua. Oke, selanjutnya ada tari kecak, ada ngaben, ada juga Payes Agung. Ada yang tahu ini dari suku mana? Ya, silakan Kelly. Dari Bali. Wah, betul sekali. Hebat. Oke, sudah ada 3 nama yang mendapatkan poin bintang. Oh, maaf, ada 4 nama mendapatkan poin bintang ya. Sekarang waktunya untuk membuat lembar kerja. Ibu sudah bagikan ya di meja tadi. Mohon anak-anak untuk mengisinya. Ibu memberi waktu 7 menit untuk kalian mengerjakan lembar kerjanya. Ini boleh berdiskusi ya dengan teman di samping kalian. Selamat mengerjakan. Oke, time's up. Hands up semuanya. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak hal ya anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang budaya, jenis-jenis budaya, dan juga ada akulturasi. Ibu boleh minta 1 orang untuk menyampaikan hal baru apa yang sudah dia dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Silahkan Lorin. Oke, terima kasih Lorin. Ya, tepuk tangan semuanya untuk Lorin. Yes, benar banget ya, kita sudah belajar banyak hal yang baru. Ternyata martabak merupakan pencampuran 2 budaya dan masih banyak lagi. Nah, hari ini pembelajarannya sampai di sini anak-anak. Terima kasih ya sudah saling menghargai, sudah menerapkan 4S, dan juga sudah mengangkat tangan saat berbicara ataupun meminta izin. Nah, Ibu harap apa yang sudah kita pelajari hari ini boleh menjadi bekal untuk kita di masa yang akan datang. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu meminta Deo untuk memimpin dalam doa tutup. Amin. Oke, terima kasih Deo. Nah, pembelajaran berakhir sampai saat ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya karena lebih seru lagi.